Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada minggu kelima bulan Agustus tahun 2022. Hari ini adalah hari Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa ke-22 dengan warna liturgi adalah merah. Hari ini kita merayakan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, martir. Sahabat kuntum yang terkasih, kuntum pada hari ini mengambil tema belajar dari kematian Yohanes Pembaptis. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeremia 1 ayat 17 sampai dengan 19, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan 4a, 5 sampai dengan 6b, 15ab dan ayat 17. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 5 ayat 10, dan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Markus 6 ayat 17 sampai dengan 29. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 14 ayat 1 sampai dengan 12 dan Injil Lukas 9 ayat 7 sampai dengan 9. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 5 Februari tahun 2021 dan tanggal 7 Februari tahun 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 17 sampai dengan 29. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum saya lanjutkan renungan pada pagi hari ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 17 sampai dengan 29, dikisahkan bagaimana Raja Herodes memenggal kepala Yohanes Pembaptis setelah mendengarkan permintaan anak perempuan Herodias. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah dalam bacaan Injil tersebut? Pertama, apa yang terjadi pada Raja Herodes masih berlangsung hingga saat ini, di mana seringkali di antara kita lebih mudah mendengarkan apa yang dikatakan orang lain
daripada apa yang memang benar dan baik harus dilakukan, terutama untuk bertindak yang benar dan baik di mata Allah Tritunggal Maha Kudus dibandingkan di mata manusia. Kedua, dendam Herodias kepada Yohanes Pembaptis sungguh berbahaya karena ternyata menimbulkan malapetaka dan dosa. Bisa jadi di antara kita pun pernah memiliki dendam semacam itu. Orang yang menyimpan dendam pasti jauh dari rahmat Allah Tritunggal Maha Kudus karena hatinya penuh dengan kemarahan dan kebencian, hingga akhirnya bisa berpuncak pada keinginan untuk menyingkirkan pribadi yang tidak disukainya. Orang yang menyimpan dendam pasti juga bisa merugikan dirinya sendiri karena membuat orang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Orang yang menyimpan dendam pasti membuat hidupnya terasa pengap dan tidak bebas, sehingga membuat jiwa dan raganya sakit semua. Salah satu cara membebaskan diri dari dendam adalah berani mengambil langkah untuk memaafkan, sehingga hidup kita menjadi bebas merdeka di dalam kasih kerahiman Allah Tritunggal Maha Kudus untuk selamanya. Yang ketiga, menepati janji memang dapat membuat kita semakin dipercaya oleh orang lain. Namun dengan janji itu juga, Raja Herodes terjerumus pada sesuatu yang menyesatkan. Sebagaimana kita bisa lihat dalam Injil Markus 6 ayat ke-26. Dari Raja Herodes kita belajar untuk tidak mudah membuat sebuah janji jika belum tentu dapat kita tepati, supaya kita juga tidak menjadi seorang pembohong. Sama seperti yang telah dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri di dalam Injil Matius 5 ayat 37, yaitu, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sahabat Kuntum yang terkasih, yang keempat, dari kematian Yohanes Pembaptis kita bisa belajar bahwa kebenaran dan kebaikan yang diwartakannya menuntut tebusan, yakni nyawanya sendiri. Darah para martir di seluruh dunia juga menjadi kesaksian dan keselamatan bagi dunia sendiri. Sama seperti Yesus Kristus yang datang untuk mewartakan kebenaran dan kebaikan, juga berhadapan dengan ancaman dan tantangan yang pada akhirnya merenggut nyawanya sendiri, sebab kasihnya kepada Allah Bapa dan umat manusia begitu besar. Yang kelima, kebenaran memang menyakitkan bagi orang yang menyembunyikan kesalahan dan dosa, namun kebenaran tetap akan bersinar dan menjadi terang bagi kegelapan dunia. Sahabat Kuntum yang terkasih, maukah kita berkorban demi kebenaran dan kebaikan hidup manusia dan alam semesta? Tidak mudah melakukannya, tetapi sungguh membebaskan. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat memulai minggu baru, shalom dan selamat pagi.